Hai, bagi beberapa penghobi kendaraan bermotor, tampilan standar sebuah kendaraan, khususnya motor, seringkali kurang memuaskan seleranya. Alhasil melakukan modifikasi adalah sebuah pilihan yang umum dilakukan. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak paham bahwa pabrikan motor telah merancang agar motor produksinya benar-benar aman bagi pengendaranya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai lalu lintas dan tetek bengeknya. Memang tak ada salahnya melakukan modifikasi agar motor jadi terlihat lebih menarik dan punya ciri khas yang mewakili karakter si empunya. Tapi apa jadinya kalau modifikasi yang dilakukan justru berpotensi membahayakan pengendara dan pengguna jalan? Bagaimana juga bila modifikasi yang menurutmu sudah keren abis itu ternyata justru dinilai norak oleh orang lain? Oleh karena itu, jangan sampai kamu melakukan 7 modifikasi motor seperti ini. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Pasang knalpot berisik. Jujur, saya kurang paham apa motivasi seseorang mengganti knalpot motornya yang sudah anteng menjadi knalpot yang bersuara berisik. Oke, mungkin modifikatornya ingin agar motornya terkesan sangar seperti motor-motor balap di sirkuit. Tapi pernah nggak berpikir bahwa suara berisik knalpot itu bisa membuat kesal satu kampung? Polisi saja muak dengan knalpot model ini, makanya mereka doyan merazia motor berknalpot berisik. Kalau boleh jujur, saya senang sekali melihat video-video yang memperlihatkan para pemilik motor berknalpot berisik disuruh mendekatkan telinganya ke knalpot motor tersebut, lantas gas digeber sekencang-kencangnya berulang kali. Lepas spion atau memasang spion terlalu kecil. Terkadang mengherankan juga mendengar pendapat orang bahwa sepeda motor dengan 2 spion standar adalah hal yang cupu atau memalukan. Padahal kan fungsi spion tersebut sangat penting. Kita jadi bisa melihat kendaraan yang berada di belakang sehingga lebih waspada saat akan beralih jalur atau berputar arah. Dengan fungsi yang sepenting itu, lucunya banyak orang yang memilih untuk melepas atau menggantinya dengan spion yang lebih kecil, tapi menurutnya keren. Mereka bahkan rela untuk menoleh saja ke belakang jika ingin melihat kondisi lalu lintas di belakangnya. Terus bagaimana kalau kamu tidak awas dengan kondisi jalan di depan saat sedang menoleh ke belakang? Bisa-bisa malah terjadi tabrakan. Pakai ban kecil. Mengganti ban standar dengan berukuran lebih kecil adalah salah satu modifikasi yang paling zaman ditemui di Indonesia. Menurut para pelaku modifikasi aliran ban cingkrang seperti ini, tarikan gas jadi lebih enteng dan responsif. Entah benar atau tidak, yang jelas ban seperti ini amat berbahaya untuk digunakan sehari-hari, apalagi di musim hujan. Karena permukaan kecil, ban seperti ini punya traksi yang minim dengan aspal. Akibatnya, kamu bisa lebih mudah tergelincir, apalagi saat melaju dengan kecepatan tinggi dan bermanuver. Ban ini juga tidak mampu meredam benturan dan getaran sebaik ban standar. Bukannya makin keren, kamu bakal makin kere karena pelek juga jadi lebih cepat rusak gara-gara ban kecilmu tidak melindungi pelek dengan baik. Ceper maksimal. Memodifikasi motor hingga menjadi ceper sempat jadi tren yang booming di media 2000-an. Meski kini tak banyak lagi yang menerapkannya, nyatanya modifikasi ceper masih punya peminat. Makin ceper dan mendekati aspal, makin keren motor tersebut menurut penyuka modifikasi ceper. Padahal motor yang ceper jelas membuat pengendaranya tidak nyaman sama sekali. Mengendarainya pun juga lebih merepotkan karena polisi tidur, jalan berlubang dan bebatuan adalah musuh utama motor ceper. Namun masih saja banyak penggila motor ceper ini ditemukan di jalanan umum. Airbrush hingga berbeda dari warna di STNK. Airbrush adalah jawaban dari mereka yang ingin mengaplikasi seni pada motornya.
Melalui airbrush, motor bisa dilukis sekehendak hati. Masalahnya, banyak modifikator yang ingin terlihat ngejreng dengan meng-airbrush motornya secara berlebihan dan menghilangkan warna asli motor seperti yang tercantum dalam STNK-nya. Kalau sudah begini, kamu bisa kerepotan sendiri saat polisi melakukan razia dan mendapati warna motormu sudah tak sesuai lagi dengan yang tercantum di STNK. Oleh karenanya, hindari meng-airbrush motor dengan berlebihan dan melenceng dari warna aslinya. Kamu juga nggak perlu meng-airbrush motormu hingga ke bagian selain bodi motor. Contohnya jok, velg, dan bagian dov motor, agar terlihat tidak norak dan alay. Melepas spekbor belakang. Orang yang melepas spekbor belakang motornya dengan alasan tuntutan gaya pasti belum pernah merasakan kesalnya terciprat genangan lumpur oleh kendaraan di depannya. Pasalnya, spekbor punya fungsi untuk meredam cipratan air dan hal-hal sejenisnya sehingga tidak mengenai pengguna jalan lain yang berada di belakangmu. Oleh karenanya, fungsi yang penting dan penuh toleransi itu, makanya undang-undang mengatur spekbor belakang sebagai salah satu perangkat wajib yang harus tetap ada pada motormu. Kalau kamu nekat mencopotnya, bersiap-siap saja kena tilang. Paling apes kamu juga bisa mendapat masalah dari pemotor lain karena cipratan air, lumpur, atau kerikil dari motormu mengenainya. Lampu belakang bening. Bagi kamu yang belum tahu, ada alasan kenapa lampu belakang dan lampu rem sebuah kendaraan mempunyai standar warna merah. Hal ini dikarenakan warna merah punya panjang gelombang yang paling panjang dibandingkan dengan warna lainnya, serta merupakan warna yang paling sedikit dihamburkan di dalam atmosfer. Ini berarti warna merah bisa merambat dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan warna lain dan bisa segera dilihat oleh pengguna jalan lainnya walau dalam jarak yang cukup jauh. Makanya warna merah cocok dipakai sebagai lampu belakang. Intensitas cahaya pun tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyilaukan mata. Oleh sebab itu, para modifikator yang mengganti mika merah lampu belakangnya dengan mika berwarna bening justru melakukan sebuah kesalahan yang berbahaya. Pasalnya, lampu jadi bercahaya terlalu terang dan cepat menyebar seperti lampu depan. Ini tentu membahayakan orang-orang di belakangmu karena mereka bisa merasa silau dan kehilangan konsentrasi. Kalau kamu memang menyukai kultur modifikasi, maka lakukan dengan benar dan sesuai pada kaidah yang berlaku. Atau kamu memodifikasi motormu dengan tujuan dipakai sebagai lomba, show, atau ajang kontes saja. Ingat, selain bisa membahayakanmu, modifikasi yang salah juga bisa menyebabkan bahaya bagi orang lain.